Aku dan adikku lahir di tanah yang subur. Di tanah yang katanya kaya, tanah yang memberi segalanya untuk hidup. Namaku Meisha. Mereka bilang aku pendek, lemah. Tapi yang tak mereka lihat, aku bukan cuma kehilangan 1 cm tinggi badan. Aku kehilangan awal mula dari masa depanku. Stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Faktanya, di setiap daerah memiliki cerita yang berbeda. Di balik data dan angka, ada wajah-wajah kecil yang sedang tumbuh dan ada senyum anak-anak yang menyimpan harapan. Hari ini, kita akan menyusuri wilayah pesisir, tepatnya di Desa Buloilah, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Desa yang memiliki tantangan tersendiri namun memiliki semangat untuk berubah. Desa Buloilah merupakan satu dari sekian desa di pesisir utara Gorontalo. Dikelilingi limpahan kekayaan alam. Lautnya kaya dengan ikan, buminya subur, hutannya hidup, dari tambak, ladang, hingga perahu nelayan, semua menjadi denyut kehidupan bagi masyarakat di sini. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan nelayan. Setiap pagi, langkah kaki mereka sudah akrab dengan lumpur ladang dan ombak laut. Bertahan hidup dari tanah dan air. Namun, di balik potret kekayaan alam yang luar biasa ini, Buloilah mengalami masalah serius. 20 anak dinyatakan mengalami stunting, angka yang fantastis untuk desa kecil. Mereka tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Tubuh-tubuh kecil yang seharusnya kuat justru tampak rapuh, dan lebih dari sekadar ukuran tubuh, perkembangan otak dan kemampuan berpikir mereka pun terancam tertinggal. Kecukupan gizi yang tidak terpenuhi jadi akar utama. Pertanyaannya, bagaimana mungkin desa yang begitu kaya sumber daya justru menghasilkan generasi yang kekurangan? Jadi permasalahan stunting di Buloilah, intervensi dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat 2 lewat APBD 1, APBD 2 selalu digerakkan lewat Dinas Kesehatan. Dan tentang adanya stunting di Desa Buloilah masih ditemukan begitu banyak karena terbentur pada pola asuh daripada keluarga itu sendiri. Lagi-lagi persoalan gizi menjadi akar dari banyak kisah anak-anak yang tumbuh tak semestinya. Pendapatan yang minim membuat banyak orang tua kesulitan menyediakan makanan bergizi. Sehari-hari mereka harus memilih antara bertahan hidup atau berusaha memenuhi gizi anak yang bagi sebagian besar keluarga jadi kemewahan yang sulit dijangkau. Seperti yang dialami Ibu Yulin, 2 anaknya mengalami stunting. Setiap hari yang bisa ia sajikan di meja makan hanyalah bubur dan garam. Bukan karena tak ingin memberi yang terbaik, tapi karena kondisi ekonomi tak memberi ruang. Untuk membeli susu saja, ia harus berpikir berkali-kali. Harapannya tertumpu pada bantuan program makanan tambahan, tapi yang datang hanya makanan tanpa susu. Biasanya cuma nasi garam tapi campur ikan atau tidak telur. Cuma itu yang saya kasih makan anak-anak.
Tidak ada yang lain, cuma itu. Kalau setiap jaga pergi posyandu, berat badannya tidak jaga naik. Jadi dorang jadi bilang kami paling ini stunting atau kurang gizi. Selama ini kita berpikir stunting hanya soal kemiskinan, bahwa hanya keluarga miskin yang anaknya berisiko tumbuh kerdil. Tapi tidak, fakta di lapangan menunjukkan stunting juga ditemukan pada anak-anak dari keluarga yang terlihat mampu. Karena di Buloila, anak-anak yang mengalami stunting itu bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Karena sebagaimana fakta yang ditemukan bahwa ada anak-anak seorang pegawai yang masuk dalam kategori stunting. Oleh karena itu mungkin faktor penyebab itu adalah dari keluarga itu sendiri. Kiranya penanganan secara dini, pemerintah desa sudah berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan seperti prasarana daripada yang menunjang kehidupan keluarga itu bisa sehat, rumah tangga itu bisa sehat. Contohnya dengan memberikan jamban, sanitasi supaya nantinya bisa teratas. Karena stunting kita ketahui bersama juga salah satu penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana di dalam kesehatan. Ternyata stunting tidak hanya berakar dari pendapatan. Kurangnya pengetahuan tentang gizi, pola asuh yang keliru, dan kurangnya perhatian pada pentingnya asupan sejak dalam kandungan menjadi bagian dari masalah yang sering luput dilihat. Karena seperti yang kita ketahui, ada salah satu anak stunting, orang tuanya mampu, tapi dia stunting. Itu dikarenakan karena memang salah pola asuh. Dari awal dia tidak lulus ASI eksklusif, sehingga pertumbuhannya memang sangat terhambat. Tapi dia ceria, cuma memang pertumbuhannya terhambat. Dia pemenuhan gizinya tidak teratur seperti itu. Desa Buloila tak memilih menjadi desa rawan stunting. Namun puskesmas, pemerintah, dan para kader posyandu memilih untuk melawan. Satu demi satu intervensi dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian makanan tambahan bagi anak-anak. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan penuh. Setiap hari, para kader posyandu datang lebih pagi. Menariknya, para kader ini bukan tenaga profesional dengan gaji besar. Mereka hanyalah ibu-ibu desa yang memilih untuk peduli, yang memikul tanggung jawab karena rasa ingin melihat anak-anak di desanya tumbuh lebih sehat. Mereka bahu-membahu menyiapkan makanan bergizi, bukan sekadar memberi makan, tapi merancang menu dengan kandungan gizi yang seimbang. Ayam, tempe, sayur hijau, dan potongan buah segar. Menu yang berganti setiap hari. Tidak mewah, tapi cukup. Cukup untuk memperkenalkan anak-anak pada rasa sehat. Cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang selama ini hilang dari piring mereka. Bagi para kader, ini bukan sekadar program, namun perjuangan untuk masa depan anak-anak yang sempat tertinggal. Mereka hadir bukan hanya sebagai petugas, tapi sebagai ibu kedua yang memastikan tak ada anak yang kembali ke rumah dengan perut kosong atau tubuh lemah. Kadang ada yang sulit dapat buah, sayur, kayak kalau ada yang ekonominya itu yang di bawah,
Biasa mereka itu kan ya bilang tidak mampu atau bagaimana. Jadi kecuali kalau yang mampu, yang apa itu baru beli yang lengkap. Tapi kalau yang ekonomi bawah mungkin nggak tahu juga hari-harinya di rumah itu kalau seperti apa. Karena di sini juga pasar cuma seminggu sekali, baru ada lengkap semua itu yang bisa dibeli, ada buah, sayur, sama ikan, ada daging ayam atau apa, semua ada. Tapi biasa dia kan kalau di lapak itu biasa tidak lengkap. Lebih menariknya lagi, para kader tidak menunggu orang tua dan anak datang ke posyandu menerima makanan bergizi. Mereka turun langsung ke rumah-rumah warga. Mereka masuk ke lorong-lorong kecil, mengetuk pintu satu persatu, bukan sekadar memberi, tapi hadir mendengarkan, memahami, dan merespon. Setiap kunjungan bukan hanya membagikan makanan. Para kader juga melakukan pengecekan kesehatan, mengukur tinggi dan berat badan anak. Mereka tahu pertumbuhan anak bukan hanya dilihat sekali dua kali, tapi harus dipantau secara konsisten. Ya, memang hambatan kami itu seperti itu. Banyak anak-anak yang tidak datang di posyandu, kami minta kader untuk kunjungan rumah. Kami juga ada kunjungan rumah, jadi kami ajak kader untuk melakukan edukasi pada anak stunting ini, orang tuanya, agar dia rajin datang ke posyandu, seperti itu. Untuk kenapa banyak yang tidak datang di posyandu itu rata-rata karena memang orang tuanya sibuk. Terus anaknya pas mau datang di posyandu, anaknya tidur. Jadi memang banyak hambatan, makanya kami minta kader datang langsung ke rumahnya. Tapi kami hanya berikan 2 kali untuk kader datang berkunjung supaya tidak terbiasa dikunjungi oleh kader posyandu seperti itu. Dan kami minta memang harus ada daya tarik di posyandu sehingga anak-anak mau datang ke posyandu seperti itu. Di sela itu, mereka juga mengedukasi para orang tua tentang pentingnya protein, peran zat besi, dan bagaimana pola makan yang sehat dapat mengubah masa depan seorang anak. Disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tanpa menghakimi, tanpa membuat malu. Penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak. Masalah ini jauh lebih kompleks. Akar persoalannya bahkan sudah dimulai sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya intervensi terhadap ibu hamil menjadi sangat penting. Untuk pencegahan stunting ini memang program pemerintah itu sangat bagus. Mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, orang yang mau menikah saja harus datang di puskesmas dulu untuk diimunisasi. Seperti itu. Ada imunisasinya, baru bawa surat keterangan dari puskesmas, dibawa ke KUA. Itu syarat utama untuk mau mendaftarkan nikahnya di KUA. Itu ada persyaratannya, kami sudah kerjasama dengan KUA. Terus bagi ibu hamil ada program pemerintah tentang pemberian tablet tambah darah yang disebut MMS. Itu diminum memang agak berat sih memang minumnya karena dapat rasa-rasa pusing. Di Desa Buloila, para kader memahami bahwa pencegahan stunting tidak bisa menunggu sampai anak lahir dan menunjukkan gejala. Upaya harus dilakukan sejak awal, sejak masa 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari saat ibu mulai mengandung hingga anak berusia 2 tahun. Biasa itu pelatihannya di puskesmas. Itu yang pihak bagian gizi yang selalu kasih pelatihan. Ibu hamil yang kek, ibu hamil yang resiko tinggi, dengan yang anemia itu yang diberi makanan tambahan.
Angka stunting yang sangat tinggi di Desa Buloila bukan hanya menjadi catatan statistik. Ini menjadi persoalan yang terus-menerus mendapat perhatian. Pemerintah desa, puskesmas, dan kader posyandu kini memilih untuk tidak berjalan sendiri. Mereka terus berkolaborasi, mencari jalan keluar bersama dari permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Mereka rutin berkumpul dalam forum-forum kecil. Di sana, para kader menyampaikan apa yang mereka hadapi di lapangan. Kami tentunya berupaya bagaimana selalu memberikan satu motivasi dan artinya pembekalan pemahaman bagaimana kita itu supaya bisa melahirkan generasi ke depan. Karena ini kepentingannya untuk generasi muda ke depan bangsa ini. Jadi kami sering memberikan satu motivasi. Bahkan kami telah mengadakan penyuluhan pada masyarakat. Apa pentingnya kesehatan bagi masyarakat itu. Bahkan kami sering turun langsung pada masyarakat yang memang harus memeriksakan kandungannya dan tidak mau, kami harus turun langsung dan menyadarkan mereka sampai mereka mau itu. Namun masih ada beberapa orang yang memang contoh kendala-kendala yang dihadapi dalam hal stunting. Karena penanganan secara rutin tentunya melalui posyandu. Kurangnya dan masyarakat untuk datang ke posyandu. Dari pihak petugas kader yang tidak datang dikunjungi ke rumah. Nah, ini merupakan upaya yang sangat Satu persoalan yang paling sering muncul, masih banyak orang tua yang enggan membawa anaknya ke posyandu. Mereka belum benar-benar paham pentingnya pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Kurangnya pemahaman ini menjadi hambatan besar karena tanpa pemeriksaan rutin, masalah gizi tidak terdeteksi lebih awal. Memang minat datang di posyandu itu Desa Buloila itu memang agak rendah. Data di kami itu memang setiap bulannya itu dia bervariasi. Banyak yang tidak hadir seperti itu. Di puskesmas itu evaluasinya setiap 3 bulan sekali. Kita mengundang kepala-kepala desa, lintas sektor terkait untuk mengevaluasi apakah stunting ini dia menurun atau tidak, seperti itu. Kiat-kiat kami itu, kami selalu mendampingi penderita stunting ini. Untuk pemberian PMT lokal, itu kita tidak hanya mengantar langsung makanannya, tapi kita dampingi apakah dia betul-betul makan atau tidak, seperti itu. Terus orang tuanya kami edukasi setiap hari kalau ketemu di setiap posyandu, untuk selalu memberikan anaknya yang terbaik seperti itu. Jangan sampai salah pola asuh. Seperti itu. Setelah edukasi dilakukan secara konsisten, perlahan mulai terlihat perubahan. Orang tua mulai sadar pentingnya menjaga gizi anak. Mereka tidak lagi abai terhadap tumbuh kembang buah hatinya. Kini, mereka mulai rutin memeriksakan anak ke posyandu. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Butuh waktu, butuh pendekatan yang sabar dan terus-menerus. Setelah berbagai upaya dilakukan orang tua, akhirnya menyadari bahwa pemeriksaan rutin adalah bagian penting dalam memastikan anak mereka tumbuh sehat. Kegiatan posyandu kini menjadi ruang interaksi yang hidup, tempat berbagi informasi, menjawab pertanyaan orang tua, dan memastikan intervensi gizi berjalan dengan baik. Setiap anak yang datang diperiksa, dipantau pertumbuhannya, dan langsung ditindaklanjuti jika ada indikasi masalah. Desa Buloila menyimpan cerita lain yang tak kalah menyayat. Di balik semangat melawan stunting,
ada kenyataan lain yang tak bisa disangkal. Kemiskinan masih menjadi bayang. Banyak warga yang tetap harus bertahan hidup di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Desa Buloila menyimpan cerita lain yang tak kalah menyayat kemiskinan. Di balik semangat perlawanan terhadap stunting, masih banyak warga yang bertahan hidup di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Dulu, desa ini pernah mengalami abrasi yang cukup parah. Wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi sebagian warga hilang perlahan dimakan ombak. Sebagian keluarga kehilangan rumah, sebagian lagi kehilangan sumber penghasilan. Namun, gerak cepat pemerintah tak tinggal diam. Berbagai program intervensi mulai diterapkan. Untuk para nelayan, bantuan sarana prasarana disalurkan. Masalah kemiskinan di Buloila, pemerintah juga sudah mengintervensi dengan begitu banyaknya program, baik lewat UMKM, yang anggarannya langsung dari APBD 1, APBD 2, maupun dari dana desa. Masalah kemiskinan. Tentunya masalah kemiskinan menyangkut artinya kelayakan hidup daripada masyarakat itu. Masalah ekonomi masyarakat. Dan itu kami pemerintah desa selalu berupaya. Contoh di bidang nelayan kami selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan sarana prasarana untuk memberikan pekerjaan bagi mereka supaya mereka bisa melakukan aktivitas sebagaimana profesi mereka. Untuk petani kami pun telah memberikan berbagai macam yang dibutuhkan untuk pengolahan area pertanian. Dan masyarakat yang tinggal di pantai kebetulan sudah begitu banyak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama yang kena dampak daripada abrasi pantai. Karena telah berapa kali program baik dari APBD 1 atau APBN mereka diberikan bantuan. Masalah kemiskinan di Buloila saya rasa sudah bisa diatasi karena masyarakat Buloila sudah bisa hidup walaupun belum mencapai pada titik kemakmuran, kesejahteraan, namun sudah bisa hidup sebagaimana harapan. Tak hanya itu, pemerintah juga menghadirkan solusi bagi warga yang terdampak abrasi dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Rumah kat yang dibangun tak jauh dari lokasi mata pencaharian mereka. Langkah-langkah ini memang belum sempurna, namun menjadi bukti bahwa perjuangan melawan stunting dan kemiskinan di Desa Buloila tidak berjalan sendiri. Kita semua punya peran, bukan hanya pemerintah maupun petugas kesehatan. Setiap anak yang lahir dimanapun, baik dari rumah papan maupun rumah tembok, memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup yang sehat, ceria, dan hidup di tempat yang layak. Dari Buloila, kita belajar satu hal yang penting, bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar ataupun sesuatu yang mewah, tetapi dapat dimulai dari perubahan-perubahan kecil seperti sepiring makanan bergizi, satu kunjungan posyandu, dan juga pelukan hangat dari orang tua yang tidak pernah menyerah. Dan satu hal yang penting, semua dimulai dari hati yang peduli. Saya Elma dari Desa Buloila, sampai jumpa kembali di Membangun Desa.